Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bagus, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Senang sekali bisa menyapa kembali Sobat Bagus di acara podcast di Bagus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus bersama saya, Ahmad Thoifur. Dan pada episode kali ini, topik yang kita angkat yaitu percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sobat Bagus, kita tahu bersama bahwa tanah wakaf punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Nah, di Kabupaten Kudus ini, tanah wakaf sangat besar potensinya, namun tanah wakaf tersebut masih banyak yang belum bersertifikasi. Oleh karena itu, sangat rawan sekali terjadi penyalahgunaan dan sengketa. Untuk membahas lebih lanjut, bersama kami sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Ulin Nuha LCMU, penyelenggara zakat dan wakaf, sekaligus PLT Haji dan Umroh kan Kemenak Kabupaten Kudus. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taifur. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Bapak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita berbincang santai terlebih dahulu. Mungkin aktivitas apa yang sedang dikerjakan saat ini, Bapak? Banyak sekali Mas, apalagi saat ini terkait dengan wakaf, terkait dengan zakat, dan beberapa regulasi juga ada perubahan yang harus kita sesuaikan. Termasuk kaitannya wakaf ini harus berbasis digital, serba online juga harus kita ikuti. Selain daripada itu, saat ini kebetulan saya sebagai PLT kasih PHU di Kemenak Kudus juga sedang masa transisi, Mas. Jadi transisi peralihan dari Kementerian Agama, PHU di dalam Kementerian Agama, terus menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dan ini undang-undangnya pun sudah ditentukan, sudah di drop oleh DPR. Bahkan Menteri Kementerian Haji dan Umroh pun sudah dilantik oleh Presiden Gus Irfan beserta Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Pak Dhanil pun sudah dilantik. Maka itu kegiatan-kegiatan saat ini ya lumayan sibuk, Mas. Luar biasa, Bapak Ulin ya. Melihat atau mendengar dari apa yang disampaikan Bapak Ulin, sangat sibuk sekali aktivitasnya. Dan kita lanjut ke pertanyaan pembuka, Bapak Ulin ya. Ya. Mungkin banyak sekali orang yang masih belum paham apa itu sertifikasi tanah wakaf. Mungkin bisa dijelaskan sertifikasi tanah wakaf itu apa dan bagaimana pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Langsung dua pertanyaan. Wah, luar biasa. Baik, jadi di situ ada istilah sertifikasi. Itu yang pertama. Sertifikasi itu berarti yang terkait dengan legalitas hitam di atas putih. Itu istilah sertifikasi. Jadi sertifikat tanah wakaf berarti sertifikat tanah wakaf. Nah, selama ini banyak tanah wakaf, bahkan beberapa tempat sudah diwakafkan, baik siri itu tidak di hadapan PPAIW, ataupun legal di hadapan PPAIW, namun beberapa masyarakat, data kita juga ada, bahwa mereka berhenti di PPAIW, ataupun setelah ikrar wakaf. Padahal harus disertifikatkan tanah wakaf tersebut supaya legal dan aman. Nah, siapa yang mengeluarkan sertifikat? Bukan Kementerian Agama, bukan PPAIW, dapat pembuat akta ikrar wakaf. Tapi yang mengeluarkan sertifikat tanah wakaf adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, yang kebetulan kantornya berhadapan dengan kantor kita. Iya. Itu apa pentingnya? Sangat penting. Dengan adanya
sertifikat tanah wakaf, maka sangat jelas hukumnya bahwa contoh pemilik sertifikat itu yang tadinya Pak Anton, kemudian Pak Anton mengikrar wakafkan tanahnya di hadapan pejabat pembuat akta wakaf yang notabene adalah kepala KUA. Kemudian setelah itu beliau serahkan ke Nadir, terima oleh Nadir Harun, katakanlah. Nah kemudian Pak Harun ini mengurus atas nama Nadir itu, mengurus ikrar wakaf tersebut beserta berkas-berkasnya dibawa ke BPN. Nah kemudian setelah didaftarkan di BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf, kemudian muncul namanya sertifikat tanah wakaf. Nah, dengan adanya sertifikat tanah wakaf yang saat ini BPN mengeluarkan sertifikat karena sebuah EU elektrik sertifikat, maka dengan itu akhirnya bahwa tanah tersebut tidak miliknya Pak Anton lagi, tapi itu sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini diwakilkan oleh Nadir yang bernama Pak Harun. Jadi itu sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat pun sudah legal. Ketika sudah legal, maka siapapun tidak akan bisa mempermasalahkan itu, alias tidak ada sengketa. Nah, dengan tidak ada sengketa, maka hidup kita, khususnya di masyarakat Kudus ini, menjadi tentram dan nyaman. Tidak ada perselisihan, permusuhan terkait wakaf. Ya. Baik Bapak, tadi disampaikan bahwa PPAIW itu mengeluarkan akta ikrar wakaf atau yang sekarang dinamakan elektronik akta ikrar wakaf. Nah setelah PPAIW itu mengeluarkan EAIW, kemudian diserahkan kepada Nadir yang berkewajiban untuk meneruskan ke BPN untuk sertifikasi tanah wakaf, siapa Bapaknya? Ya sebetulnya yang berkewajiban untuk meneruskan pengadministrasian itu adalah Nadir. Karena tugas Nadir sesuai Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, salah satu tugas Nadir adalah mengadministrasikan. Maka dia harus menjalankan tugas itu. Tidak hanya mengatur, kalau sudah selesai pengadministrasian, dia tugasnya lebih berat lagi, itu pengelolaan tanah wakaf. Kalau tadi ditanyakan Mas Taifun terkait siapa yang berkewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf ke BPN, ya Nadir aslinya. Begitu. Cuman terkadang Nadir itu tidak paham atau belum paham. Nah, ketika Nadir belum paham, karena menurut mereka sebagian pemahaman mereka ketika sudah diikrarkan di depan kepala KUA ataupun PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf selesai. Padahal belum selesai. Itu baru ikrar wakafnya yang selesai, sertifikatnya belum. Jadi persentasenya masih 75%. Nah, yang berkewajiban Nadirnya. Nah, ketika Nadirnya ingin ke BPN padahal tidak tahu tata caranya, akhirnya melibatkan teman-teman yang ada di KUA, entah itu penyuluh agama, bahkan penyuluh agama yang bagian wakaf se-Kabupaten Kudus, mereka siap untuk menghandle, membantu, mendampingi para Nadir agar sertifikat tanah wakaf itu bisa diurus di BPN. Ya baik, jadi bisa dibilang bahwa sertifikat atau EAIW yang dikeluarkan oleh PPAIW dalam hal ini adalah KUA, itu belum selesai. Jadi masih tahapannya proses sampai ke pendaftaran di BPN. Betul ya Bapak? Betul. Yang kewajiban adalah Nadir yang diraih oleh wakil. Betul sekali. Nah, cuman gini. Perlu diketahui juga para sobat bagus sekalian semuanya, bahwa tugas dari PPAIW sesuai Undang-Undang nomor 41 2004 itu mestinya sudah selesai ketika PPAIW itu menandatangani ikrar wakaf. Udah selesai aslinya. Tapi karena
ini berbasis sosial kemasyarakatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk sengketa dan sebagainya, maka seluruh PPIWST Kabupaten Kudus di bawah naungan Kemenak Kudus ini mereka antusias sekali menyarankan bahkan mendampingi seluruh nadir agar segera memproses sertifikat tanah wakaf karena yang berhak mengeluarkan sertifikat bukan PPIW-nya. PPIW hanya mengeluarkan PAIW. Nah, sedangkan yang berhak mengeluarkan sertifikat itu adalah BPN sesuai dengan peraturan Menteri ATR BPN nomor 2 tahun 2017 itu tentang pendaftaran tanah wakaf. Begitu. Ya, baik Bapak. Selanjutnya mengenai kondisi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Kudus saat ini. Kan masih banyak yang belum bersertifikat tanah wakaf. Itu kondisinya bagaimana, Bapak? Kita selalu berusaha semaksimal mungkin sesuai kekuatan dan kemampuan kita mendorong agar seluruh peristiwa ikrar wakaf ini bisa ditindaklanjuti ke BPN. Dengan cara apa? Yang melibatkan stakeholder yang ada. Kita libatkan dari KUA, penyuluh agamanya. Kita libatkan nadirnya, nadir wakafnya, baik itu nadir perseorangan dan lain sebagainya. Kemudian, atau nadir organisasi atau nadir badan hukum. Kemudian kita libatkan BWI, karena salah satu syarat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf di BPN harus ada surat pendaftaran. Sertifikat pendaftaran bahwa tanah tersebut sudah terdaftar di BWI. Nah, kita bantu semuanya. Karena kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Dan itu semuanya itu 0 rupiah. Tidak ada pungutan apapun. Tidak hanya itu, nanti kita kolaborasi sering sowan atau silaturahim ke BPN agar BPN membantu kita bahwa ini adalah wakaf. Dan tidak hanya itu, kebetulan tahun ini, tahun 2025, ini salah satu program prioritas Menteri ATR BPN, itu Pak Nusron Wahid, itu termasuk percepatan sertifikasi tanah wakaf. Jadi mumpung ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, bagi wakif, bagi nadir, bagi seluruh masyarakat. Mari kita berbondong-bondong. Ketika ada kesulitan, silakan datang ke kami, KUA, ataupun datang ke penyelenggara zakat dan wakaf terkait dengan sertifikat tanah wakaf ini. Iya, baik Bapak. Jadi yang belum bersertifikasi tanah wakaf dari KUA maupun Kemenak, kita membuka fasilitas selebar-lebarnya untuk membantu masyarakat betul, untuk bisa memproses sertifikasi tanah dan wakaf. itu gratis. Gratis. Iya, baik Bapak. Dan berbicara tentang sertifikasi tanah wakaf. Untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat, kira-kira Pak, kendalanya apa? Faktor utama. Mungkin tantangan atau hambatan. Faktor utamanya satu. Rata-rata masyarakat kita ketika sudah mengikrarkan di hadapan kepala KUA, di hadapan PPIW, itu dianggap selesai. Itu anggapan, dan itu terjadi sebelum tahun 2022. Bahkan kepala KUA sendiri, PPIW sendiri ya tidak mengontrol. Itu yang terjadi dulu ya Mas Saiful. Iya. Nah, sekarang kita berusaha berubah supaya menyampaikan seluruh nadir yang menerima wakaf tersebut agar tidak berhenti di KUA, harus membawa berkahnya. Jadi yang pertama, ketidaktahuan nadir bahwa ketika sudah mendapatkan sertifikat EAIB itu mereka menganggap selesai. Padahal itu belum selesai, baru 75%.
masih 25% lagi yang harus diusahakan, yaitu sertifikat wakafnya baru 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya mengakses DAIW. Belum cara ikrar. Akhirnya mau ikrar kesulitan. Namun kita ada solusinya. Seluruh masyarakat yang kesulitan mendaftarkan untuk mendapatkan AIW, akta dana wakaf, kita bantu. Dan seluruh KUA, seluruh penyuluh, seluruh kepala KUA dan PPAIW, semuanya sekabupaten Kudus sudah satu suara membantu mereka. Mestinya yang mendaftarkan AIW itu adalah masyarakat, bukan dari KUA. Nah, karena masyarakat tidak tahu, akhirnya kita yang mendaftarkan. Dan itu sesuai regulasi keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 564 tahun 2022 bahwa segala peristiwa wakaf itu harus melalui aplikasi sistem informasi wakaf atau SIWAK. Dan itu masyarakat kesulitan. Itu salah satu yang menyebabkan, karena bagaimana belum ada sertifikat, mau daftar aja kesulitan, akhirnya nggak jadi wakaf. Gitu. Itu Mas. Iya, baik, Bapak. Belum lagi syarat-syarat yang menurut masyarakat atau nazir itu sangat rumit. Bahkan beberapa kali ketika mereka mengurus sertifikat tanah wakaf, versi mereka sudah komplit, berkasnya sudah full, sudah betul semua. Ketika dibawa ke BWN ternyata masih kurang. Ini kan akhirnya termasuk kendala juga. Nah, mereka semangat di pertama, akhirnya ketika bolak-balik ke BWN, akhirnya nggak jadi diurus. Maka solusi kita apa terkait dengan ini? Kita sampaikan ke BWN. Resmi dari Kementerian Agama menyampaikan ke BWN, tolong syarat-syarat pengurusan sertifikat tanah wakaf yang ada di BWN jelas metodenya. Tolong syarat-syaratnya apa saja, ada draftnya. Nah, saat ini alhamdulillah sudah jelas. Yang penting berkasnya sudah sesuai apa yang dikehendaki, ada terdaftar di DWI, kemudian sudah ada EIW dan KTP, KK, dan di situ data-datanya lengkap. Kemudian memang katakanlah kategori sertifikat, ada sertifikatnya juga, tidak pemecahan terus akhirnya menjadi dua, enggak. Sudah jelas, BPN juga welcome dan aman-aman saja. Dan alhamdulillah saat ini fine-fine saja. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak. Ternyata banyak sekali hambatan maupun tantangan yang dihadapi masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf. Namun pada intinya KUA selaku PPAIW dan Kemenag Kabupaten Kudus berkomitmen untuk membantu masyarakat jika terjadi kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf. Itu ya, Pak. Dan itu alhamdulillah selama ini terjadi, dan mereka termasuk jenengan dulu ketika masih di KUA Gebom itu kan. Iya. Nah, itu kan paham sekali bagaimana beluk-beluk dan kronologi terkait dengan sertifikasi tanah wakaf. Pengurusan sertifikat tanah wakaf. Iya. Iya, baik Bapak. Selanjutnya mungkin dari sertifikat atau tanah wakaf yang belum bersertifikat itu, apakah pernah terjadi permasalahan atau sengketa di Kabupaten Kudus, Bapak? Sering. Bahkan ketika sudah muncul sertifikat pun ada yang memasalahkan juga, apalagi yang belum bersertifikat. Kasus yang terbaru, ya tidak apa-apa biar tahu semuanya, yang terjadi di Kaliwungu. Itu cuman intern, antara ahli waris dan orang yang diberi oleh orang tuanya, bahasanya gitu. Padahal yang kan adalah ahli waris. Nah, itu aslinya itu intern daripada pihak wakifnya. Kan wakifnya sudah meninggal, dia punya anak, ahli warisnya ini mewakafkan tanahnya tersebut. Nah, sisi lain, orang yang dekat dengan yang meninggal itu ya dianggap anak juga, tapi bukan anak biologis, karena dekat dengan dia, itu mempermasalahkan. Itu yang terjadi. Tapi ketika lagi sudah ada sertifikat dan jelas, insya Allah aman-aman saja. Iya, baik Bapak. Gitu. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bentuk program percepatan sertifikat tanah wakaf dari pemerintah ini bagaimana?
Salah satu programnya adalah kita mendampingi para nadir yang ingin ngurus sertifikat ke BPN, kita dampingi yang kita lepas. Jadi percepatan mestinya yang tadinya mungkin dia sendirian, kemudian kita dampingi, akhirnya ada beberapa masalah kita bantu selesaikan, akhir terpenuhi, sehingga yang tadinya dia pesimis menjadi optimis. Itu nanti. Kemudian tidak hanya itu, kita koordinasi dengan pihak BPN. Dalam hal ini mungkin saya sebut nama, termasuk Pak Kepala Kantor BPN-nya sangat luar biasa. Kemudian yang membidangi ini saat ini Bu Maia, dulu Pak Darto, sekarang Bu Maia juga intens. Bahkan kita punya grup, Mas Saiful, grup percepatan sertifikasi tanah wakaf. Siapa? Dalam grup itu, grup WA itu, seluruh PPIW se-Kabupaten Kudus. Kepala KUA se-Kabupaten Kudus, berarti ada 9 orang. Plus negara Jawa, penyelenggara zakat dan wakaf. Plus dari BPN. Ya itu dalam rangka apa? Percepatan supaya semaksimal mungkin agar masyarakat yang tanah wakafnya yang sudah diikrarkan di hadapan PPIW belum sampai BPN, kita fasilitasi. Tidak hanya itu, bahkan secara kedinasan kemarin hari Kamis juga di hari Rabu di lantai 2 aula Kemenang juga mendatangkan dari pakar baik wakaf, tidak hanya wakaf, kemudian kolaborasi dengan zakat juga, langsung yang hadir sebagai narasumber ketua Badan Wakaf Indonesia. Semuanya itu dalam rangka memfasilitasi kecepatan sertifikat tanah wakaf. Jadi bisa dikatakan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf itu juga dari BPN mempercepat penerbitan sertifikat tanah wakaf. Mempercepat itu ya, kalau yang dulu itu sampai tahunan, bahkan kadang ya mungkin paling cepat 6 bulan, sekarang kira-kira 3 bulan sudah. Yang penting berkasnya sudah diterima, sudah di ACC, dan tinggal nunggu penerbitan sertifikat. Betul sekali. Dan sekali lagi, yang berhak mengeluarkan sertifikat tanah wakaf adalah BPN, bukan Kementerian Agama. Oke, Bapak, baik. Dan untuk mempertegas kembali peran KUA, peran Kemenak, dan BWI, serta BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf, ini bagaimana? Ya, perannya masing-masing. Peran KUA dalam hal ini pejabat pembuat ikrar wakaf, ya harus membantu masyarakat yang ingin mengikrarkan tanah wakaf, harus membantu, tidak dipersulit. Dan alhamdulillah Kudus tidak bersulit. Bahkan ketika kepala KUA masih kosong, dalam hal ini PLT, seperti yang terjadi di KUA Bae dan KUA Undaan saat ini, ya, itu kan kosong. Nah, ketika kosong, PPIB-nya itu bukan PLT kepala KUA, tapi penyelenggara zakat dan wakaf. Maka saya sendiri sampai saat ini, karena di KUA Bae dan KUA Undaan itu kosong, tidak ada definitifnya kepala KUA, maka saya selaku penyelenggara zakat dan wakaf saat ini sebagai PPIW di Kecamatan Bae dan Kecamatan Undang. Begitu. Dan itu pun harus kita eksekusi. Nah, itu tuh peran daripada PPIW, harus mengeluarkan EIW, elektrik akta ikrar wakaf. Itu peran KUA, dalam hari ini PPIW. Kemudian sebagai peran tambahan, KUA memberitahu kepada nadir agar segera mengurus sertifikat. Nah, kita hanya bisanya mendorong. Kalau nadirnya, ya saya urus sendiri, berarti aman. Tapi ketika nadirnya, ini gimana ya, saya nggak bisa ngurus. Udah, ini Mas Taiper bisa membantu mengurus.
Ini dalam rangka permen KUA, tapi tidak melebihi sebagai SOP, tidak melebihi SOP yang ada. Kemudian peran BWI. Saat ini seluruh ikrar wakaf yang sudah diterbitkan oleh KUA itu harus didaftarkan di BWI. Nah, saat ini ketua BWI terbaru Pak Sabuni. Belum dikukuhkan tapi sudah legal formalnya mulai 1 September 2025 itu Pak Sabuni. Beliau kebetulan notaris juga. Beliau alumni Kutsiah dulu. Dan notaris dulu sebelum ini Pak Sobirin, dosen UIN Sunan Kudus. Nah, peran dia salah satunya membantu agar segera mendaftarkan nadir tersebut di BWI. Itu peran BWI. Nah, peran nadir ya tadi membawa berkas-berkas tersebut ke BWI. Kemudian ketika tidak bisa minta bantuan kawan-kawan di KUA. Itu peran nadir. Jadi supaya administrasinya jelas. Yang terakhir, peran BPN. Kalau memang berkas semuanya sudah komplit, sudah ada pendaftaran di BWI, sudah ada EAIW, berkasnya matching sesuai dengan apa yang tertulis di situ, masuk di BPN, ya BPN wajib mengeluarkan, wajib harus. Itu. Nah, 4 stakeholder ini dari PPAIW, kemudian BWI, Nadir, dan BWN. Ketika bekerja sama, maka akan muncul sertifikat wakaf. Baik Bapak. Dari KUA, dari BWI, Nadir, maupun kan Kemenak punya peran yang sangat krusial dan semuanya serius untuk membantu mengurus percepatan sertifikat tanah wakaf. Dan sekali lagi tidak ada alasan untuk Nadir atau masyarakat yang terkendala tentang administrasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sertifikat tanah wakaf di BPN. Itu Bapak ya? Betul sekali. Terakhir Bapak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Baik. Sobat Bagus yang saya hormati dan berbahagia dan seluruh masyarakat Kudus khususnya, dan lebih khusus lagi para nadir, tolong sekali lagi saya sampaikan bahwa sertifikat tanah wakaf itu adalah nyawa kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu adalah legalitas. Tanpa itu nanti akan muncul sengketa. Ketika Bapak Ibu sekalian mewakafkan tanahnya, ternyata belum disertifikat wakaf, itu masih rentan terjadi masalah. Oleh karena itu, dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini, kolaborasi antara KUA, Kementerian Agama, BWI, Nadir, dan BPN, monggo, kesempatan yang baik ini, saya mohon seluruh nadir untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bagi seluruh masyarakat yang kemarin hanya berhenti di KUA, berhenti di PPAIW, mendapatkan sertifikat EAIW saja, tolong segera diurus, dilanjutkan agar mengurus pendaftaran tanah wakaf di BPN. Dengan tujuan untuk mencari ridho Allah dan menghindari sengketa yang ada. Itu permohonan dari kami sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Terima kasih Bapak dan Sobat Bagus yang berbahagia. Demikian podcast pada episode kali ini. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah program prioritas yang dikolaborasikan kan Kemenak Kabupaten Kudus bersama BWI untuk membantu mempercepat penerbitan sertifikasi tanah wakaf. Jadi kepada para masyarakat yang sedang mengurus, mari dimanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal mungkin. Apabila terjadi nanti kendala atau hambatan terkait dengan administrasi, persyaratan-persyaratan dan yang lainnya, bisa minta bantuan atau minta tolong kepada
KUA setempat. Dari KUA, PPAIW, BWI, kan Kemenak, semuanya memfasilitasi, membuka tangan selebar-lebarnya untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam sertifikasi tanah wakaf. Karena sertifikasi tanah wakaf ini penting supaya di kemudian hari tidak terjadi sengketa atau permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga kebermanfaatan tanah wakaf ini bisa dirasakan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita terkait dengan sertifikasi tanah wakaf. Terima kasih Sobat Bagus yang berbahagia karena sudah mengikuti podcast mulai awal sampai akhir. Jangan lupa follow semua akun media sosial Kemenak Kabupaten Kudus. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.